Ya, ini masih bersama ilmu pengetahuan alam kelas 9. Hari ini kita mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia. Ya, masih bersama Asep Haryadi. Lanjut, kita hari ini mempelajari bab 1 tentang sistem reproduksi manusia. Apa sih sistem reproduksi manusia? Ya, kalau dilihat di gambar ini, bisa dilihat itu ada sepasang suami istri dan bersama anak-anaknya. Artinya, manusia tersebut melakukan reproduksi. Selanjutnya, ketika kita melihat gambar tersebut, pada awalnya manusia itu berasal dari satu sel. Satu sel apa? Yaitu satu sel yang bernama sel sperma itu pada laki-laki dan sel telur itu pada perempuan. Ketika sel sperma dan sel telur itu bertemu, maka menjadi yang namanya zigot. Nah, zigot nanti akan berkembang. Nah, itu berkembang zigot ada 28 hari, 34 hari, 40 hari, 14 minggu, dan seterusnya sampai 9 bulan sampai menjadi bayi. Itu namanya pertumbuhan. Awal dari pertama adalah satu sel bertemu dengan sel telur dan bertemu dengan sel sperma menjadi membelah menjadi 2.200 triliun sel. Banyak sekali ya. Susah kita ngitungnya. Menjadi seperti kita ini jumlahnya kurang lebih 200 triliun sel. Banyak nih. Selanjutnya, pembelahan sel itu mempunyai alasan. Kenapa sih kok sel itu membelah? Membelah itu pada manusia biasanya karena pertumbuhan. Contohnya dari kecil menjadi dewasa, itu kan mengalami pertumbuhan. Jadi sel itu berkembang, membelah, jadi banyak. Selanjutnya, karena perbaikan, contoh pada saat kita luka, tangan kita luka, nah sel-sel yang luka tersebut akan diperbaiki secara otomatis oleh tubuh itu sendiri dengan cara pembelahan sel. Selanjutnya adalah reproduksi, menjadi banyak begitu. Selanjutnya, pembelahan sel dibagi dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis itu biasanya terjadi pada tubuh manusia, tubuh ya, untuk tubuh biasanya. Itu yang pertama ya, menghasilkan dua anakan. Terus anakannya itu identik dengan induknya dan selnya itu diploid atau 2N yang artinya berpasangan. Begitu, berpasangan ya. Ini contoh gambarnya, awalnya dari satu sel menjadi hasil akhirnya menjadi dua sel. Oke. Contohnya pada tubuh manusia. Berikutnya adalah urutan mitosis. Mitosis itu melalui urutannya yaitu pertama profase, kedua metafase, ketiga anafase, dan yang terakhir adalah telofase. Nah, profase itu tadinya satu sel, membelah menjadi yang terakhir ada telofase yaitu menjadi dua anakan. Itu adalah dari proses mitosis. Selanjutnya kita membahas tentang meiosis. Meiosis itu biasanya terdapat pada sel kelamin. Nah, ini
menghasilkan 4 anakan. Biasanya ini terjadi 2 tingkat pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, telofase tadi. Kalau mitosis itu kan tadi 1 kali proses, jadi kalau pada meiosis ini 2 kali putaran. Nah, maka dia nanti menjadi 4 anakan. Dan tetapi di sini ada reduksi namanya. Sel anakannya jumlah kromosomnya haploid. Kalau yang mitosis tadi diploid, kalau yang meiosis itu haploid. Haploid itu setengahnya dari induknya. Selanjutnya, pembelahan meiosis. Ini contohnya, dilihat yang tadinya dari 1 sel menjadi 4 sel. Iya. Biasanya terjadi pada sel telur. Ini pembentukan sel telur ya, dari 1 sel telur itu oogenesis. Nah, itu dari 1 sel menjadi 4 sel, tapi direduksi. Kalau sel telur direduksi 3 jadi 1 yang berhasil menjadi baik. Nah, sel sperma, kalau sel sperma juga dari 1 sel menjadi 4 sel. 4 sel itu kalau sel sperma 4 itu jadi semua. Itu perbedaannya. Sampai di sini dulu video kali ini. Besok kita lanjutkan lagi ke bab bahasan selanjutnya masih tentang reproduksi pada manusia. Ini yang kita bahas masih tentang pembelahan selnya saja. Ya, jangan lupa video ini di-subscribe ya, di-like dan di-komen. Masih bersama Asep Aryadi. Terima kasih. Saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.